Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tema firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang kesatuan dalam doa dan permohonan. Kita tahu bagaimana ketika Yesus naik ke sorga, ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Tetapi firman Tuhan mencatat hanya 120 orang yang ada di loteng Yerusalem. Dan saudara, kita perlu tahu ketika mereka ada di sana, mereka di loteng Yerusalem bukan untuk menjadi satu. Karena sebelumnya mereka ada dalam namanya kesatuan. Kesatuan dalam pikiran, kesatuan dalam hati, kesatuan dalam maksud dan keinginan. Yaitu di mana mereka mau sama-sama menantikan janji Yesus, di mana mereka rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, dalam kesatuan ini mereka tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada namanya pertentangan, tidak ada namanya iri hati. Dan inilah menjadi kunci salah satu bagaimana berkat Tuhan itu dicurahkan, janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana dalam Mazmur 133, ketika ada dalam kesatuan, bisalah berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, itu sebabnya penting yang namanya kesatuan dalam kehidupan kita. Baik dalam bergereja, dalam berkeluarga, dalam apapun, kesatuan ada satu hal yang perlu ada dalam kehidupan kita semua, saudara. Dan inilah menjadi syarat sekali lagi ketika mereka ada dalam kesatuan. Di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Di sanalah mereka benar-benar mengalami janji Allah itu digenapi dalam kehidupan mereka. Contoh lain dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-12. Bagaimana bicara tentang ketika bangsa Israel melawan orang Amalek. Pada waktu itu Musa yang mulai penat, dia mulai tidak mampu lagi mengangkat kedua tangannya. Tapi kita melihat di situ dibantu oleh Harun dan Hur, saudara. Siapa Harun? Harun tidak lain adalah abang daripada Musa. Dan Hur yang dimana istrinya bernama Miriam, menurut adat istiadat Yahudi adalah kakak dari Musa. Artinya mereka adalah satu keluarga, saudara. Disinilah menjadi kunci kemenangan juga daripada Yosua menang atas orang Amalek. Adalah kesatuan di dalam keluarga, saudara. Sehingga mereka bisa menang melawan orang Amalek pada waktu itu. Saudara, inilah yang harus terjadi hari-hari ini. Dan perlu kita doakan, gumulkan, kesatuan itu harus terjadi atas gereja lokal kita, atas keluarga kita, atas apapun. Bahkan atas Indonesia, saudara, kita berdoa hari-hari ini, minta roh kesatuan itu boleh ada dalam setiap komponen bangsa Indonesia. Dan kembali dalam Kisah Rasul 14, selain dalam kesatuan, mereka juga ada dalam kerendahan hati. Mereka bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, saudara, supaya benar-benar janji Allah itu digenapi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, mari ya, janji Tuhan juga diberikan kepada mereka yang ada dalam ketaatan. Ketika mereka sungguh-sungguh bersama-sama dalam ketaatan memohon janji Allah, disitulah ya saudara, bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan mereka. Janjinya dalam kehidupan kita semua. Para murid-murid juga memberikan kesaksian ketika ya, mereka mengatakan mereka adalah saksi. Ya, bagaimana ketika mereka dalam ketaatan, Roh Kudus dicurahkan ya di dalam kehidupan mereka semua, saudara. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 32 dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Inilah saudara menjadi kunci ya, bagaimana kesatuan dan ketaatan sehingga berkat Tuhan dicurahkan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini bagaimana? Apakah kesatuan itu tetap ada dalam kehidupan kita? Apakah ketaatan tetap ada dalam kehidupan kita? Tapi bila ini menjadi doa kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami berdoa atas kota kami, atas keluarga kami, atas apapun. Karena di dalam kesatuan di sana berkat Tuhan dicurahkan. Kami tidak mau ada pertikaian, kami tidak mau ada perselisihan, ada apapun.
tapi benar-benar kami dalam kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan maksud dalam segala apapun. Sehingga apa yang menjadi rencana kami bisa tercapai, apa yang menjadi maksud kami semua bisa tercapai. Dan kami boleh melihat benar-benar berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan tolong biarlah kami juga tetap dalam ketaatan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.